Pikir Anda sudah mengetahui semua keunikan dunia. Pikirkan lagi dan kunjungilah Bolivia, sebuah negara yang akan membuat Anda terpesona dengan hukum dan kebiasaan langkanya. Di balik pegunungan Andes yang menjulang dan hamparan luas Salar de Uyuni, Bolivia menghadirkan kejutan berupa pasar penyihir, tempat jimat dan mantra cinta dijual secara bebas. Ini adalah negeri dengan tradisi-tradisi unik. Teman saling memukul dengan bercanda, para narapidana yang menjalankan bisnis mereka sendiri di dalam penjara, serta perempuan pemberani yang bertarung gulat sambil mengenakan rok tradisional. Namun, kehidupan malamnya juga tak kalah bersinar, dipenuhi perempuan berpendidikan yang gemar menari hingga fajar. Ikuti kami untuk mengungkap 25 hukum dan kebiasaan paling aneh di Bolivia. Nomor 25. Kehidupan malam yang menggairahkan. Bolivia menawarkan kehidupan malam yang tak terduga dan penuh energi, terutama di jaringan klub La Peña. Namun sebagai kota administratif, La Paz tidak memiliki banyak pesta besar. Sebaliknya, Santa Cruz, ibu kota wilayah dengan nama yang sama, hidup dengan festival dan perayaan yang meriah. Klub-klub di sana mulai ramai sekitar pukul 11 malam, dan musik terus berdentum hingga fajar menyingsing. Wisatawan dapat menari semalaman setelah berpindah dari satu bar ke bar lainnya di kota ini. Ada pula alasan lain yang lebih terselubung mengapa banyak pelancong memilih Bolivia, khususnya El Alto dan La Paz. Keduanya dikenal dengan kehidupan malam, serta perempuan yang bekerja di industri hiburan dewasa. Profesi ini dilegalkan dan diatur oleh negara, serta hanya diperbolehkan di tempat-tempat berizin resmi. Para pekerja wajib terdaftar dan menjalani pemeriksaan medis setiap 20 hari. Produk-produk dewasa dijual secara terbuka di toko-toko di La Paz, Sucre, dan Santa Cruz. Tempat-tempat hiburan ini mudah dikenali dari musiknya yang keras dan kerumunan pengunjung, terutama Casa Verde atau Greenhouse, yang terkenal dengan antrean panjang para pelanggan yang menunggu giliran masuk. Nomor 24. Jangan menjilat dinding. Di tepi dataran garam paling ikonik di Bolivia berdiri Palacio de Sal, hotel mewah pertama di dunia yang seluruhnya dibangun dari garam. Tempat ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang menjelajahi keajaiban Salar de Uyuni. Resort ini menampilkan sumber daya unik Bolivia sebagai material utama, menjadikannya hotel garam terbesar di dunia. Dengan luas sekitar 4.500 meter persegi, hampir segalanya, mulai dari struktur bangunan, lantai, dinding, langit-langit, furnitur, tempat tidur, meja, kursi, hingga patung-patung, terbuat dari garam. Istana dengan 30 kamar ini menggunakan lebih dari 1 juta bata garam, masing-masing sepanjang sekitar 35 cm, selama proses pembangunannya. Karena bahan ini mudah terkikis saat musim hujan, banyak bagian hotel harus diganti setiap tahun. Para pengunjung sering terkagum-kagum dengan kemegahan bangunannya, dan sebagian, karena rasa penasaran, mencoba menjilat dinding untuk memastikan bahwa itu benar-benar garam. Namun kebiasaan ini melemahkan struktur dan menyebabkan kerusakan bertahap, sehingga pihak hotel menerapkan aturan ketat yang melarang tamu menjilat dinding demi menjaga keutuhan bangunan. Nomor 23. Biaya hidup termurah di Amerika Selatan. Bolivia benar-benar surga bagi para pelancong hemat. Negara di Amerika Selatan ini dikenal dengan biaya hidupnya yang sangat rendah, menjadikannya destinasi ideal bagi siapapun yang ingin menjelajahi benua ini tanpa membebani keuangan. Meski negara seperti Venezuela atau Suriname mungkin tampak lebih murah secara teori, ketidakstabilan ekonomi dan politik di sana membuat pariwisata terasa berisiko dan tidak nyaman. Bolivia sebaliknya menawarkan stabilitas, keamanan, dan pengalaman perjalanan yang mengejutkan menyenangkan. Berbagai survei secara konsisten menempatkan Bolivia sebagai salah satu destinasi paling terjangkau di Amerika Selatan. Dengan kurang dari $10 Amerika Serikat, wisatawan sudah bisa menyewa satu tempat tidur di hostel yang bersih dan nyaman. Lebih menarik lagi, jajanan kaki lima Bolivia sangat beragam, lezat, dan luar biasa murah. Banyak hidangan hanya seharga sekitar $1 Amerika Serikat, memungkinkan wisatawan makan dengan baik tanpa mengeluarkan banyak biaya. Nomor 22. Perempuan dengan rok lebar dan gulat di Bolivia. Di Bolivia, perempuan adat mengembangkan bentuk hiburan yang unik dan mengejutkan. Mereka bergulat. Perempuan yang terlihat lembut, sering dibayangkan sedang memasak atau mengasuh anak, berubah menjadi petarung tangguh di atas ring. Mereka dikenal sebagai cholitas. Gulat cholita muncul di Bolivia beberapa dekade lalu, dipelopori oleh perempuan pedesaan yang memandang diri mereka sebagai simbol kekuatan. Tujuan mereka adalah menegaskan posisi perempuan dalam masyarakat patriarkal dan melawan diskriminasi gender.
Olahraga luar biasa ini terutama digelar pada hari Minggu dan menarik ribuan penonton. Para penonton mengenakan pakaian tradisional berwarna-warni dan berkumpul di arena sederhana di pinggiran kota untuk menyaksikan pertarungan. Sesuai aturan, Cholitas boleh menyerang dengan tangan dan kaki, memanjat tali ring untuk melancarkan serangan udara, bahkan memukul lawan menggunakan tong kayu. Goresan berdarah dan memar adalah hal biasa karena para petarung berusia 18 hingga 30 tahun berlatih keras untuk membangun kekuatan, daya tahan dan ketahanan terhadap rasa sakit. Jadi jangan pernah meremehkan perempuan Bolivia. Nomor 21. Risiko malaria yang tinggi. Malaria, penyakit yang disebabkan oleh parasit dan ditularkan melalui gigitan nyamuk, cukup umum terjadi di dataran rendah Bolivia, terutama di wilayah Amazon. Penyakit ini tidak hanya menjadi ancaman bagi individu, tetapi juga merupakan tantangan besar bagi sistem kesehatan nasional. Setiap tahun, wabah malaria menimbulkan dampak serius, memengaruhi kesejahteraan serta mata pencaharian masyarakat setempat. Bagi para pelancong, risiko terinfeksi cukup tinggi jika tidak mengambil langkah pencegahan yang tepat. Gejala umum meliputi demam tinggi, menggigil, sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot. Jika tidak ditangani, malaria dapat menyebabkan komplikasi serius. Untuk tetap aman, pengunjung disarankan mengonsumsi obat anti-malaria sesuai resep, tidur menggunakan kelambu, mengenakan pakaian berlengan panjang pada sore hari, dan rutin memakai obat anti nyamuk. Nomor 20. Produsen kokain terbesar di dunia. Menurut perkiraan Amerika Serikat, Bolivia termasuk salah satu produsen kokain terbesar di dunia. Sekitar 1,9 juta orang mengonsumsi narkoba ini, meningkat hampir 27% dalam 5 tahun terakhir. Amerika Serikat telah lama berupaya membendung arus kokain dari Bolivia, meskipun hasilnya masih terbatas. Pada tahun 1961, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan daun koka sebagai narkoba. Namun bagi masyarakat Bolivia, daun koka adalah tanaman suci yang berakar kuat dalam tradisi masyarakat adat dan dihargai karena manfaat pengobatannya. Banyak orang menganggap keputusan PBB tersebut sebagai penghinaan, sehingga memicu protes di berbagai wilayah, terutama di kalangan masyarakat adat. Bagi mereka, koka melambangkan budaya yang telah berusia lebih dari 3.000 tahun, setara dengan pentingnya kopi bagi masyarakat Amerika Serikat. La Paz, ibu kota Bolivia, bahkan memiliki museum yang sepenuhnya didedikasikan untuk daun koka. Dari desa terpencil hingga hotel mewah, masyarakat setempat mengunyah daun koka atau menyeduhnya sebagai teh untuk meredakan rasa lapar, kelelahan, dan penyakit akibat ketinggian. Namun, tanaman yang sama telah membawa dampak buruk di tempat lain. Dalam beberapa dekade terakhir, kecanduan koka luas di Amerika Utara dan Eropa. Selama 10 tahun terakhir, Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar $5 miliar untuk mendukung kampanye Kolombia dalam memberantas tanaman koka. Nomor 19. Jangan membicarakan politik saat berkunjung ke Bolivia, sebaiknya hindari membahas politik. Wisatawan juga perlu berhati-hati ketika menyinggung soal agama, terutama simbol-simbol suci seperti patung Yesus. Masyarakat Bolivia sangat religius, dan komentar yang dianggap tidak sopan dapat dengan mudah menyinggung perasaan. Politik khususnya merupakan topik sensitif yang harus didekati dengan sangat hati-hati. Komentar santai tentang politisi atau isu politik bisa membawa konsekuensi serius, bahkan bagi orang asing. Sejarah politik Bolivia yang panjang dan penuh gejolak membuat masyarakatnya waspada terhadap pembahasan semacam ini. Selama bertahun-tahun, negara ini mengalami revolusi, kediktatoran, dan konflik internal. Ketidakstabilan yang terus berlanjut, termasuk kudeta kontroversial yang terjadi baru-baru ini, Putres membendung Somarsha Alipin meningkatkan intensitas terhadap tank. Nomor 18. Memukul teman membawa keberuntungan. Jika kamu berkunjung ke Bolivia dan melihat orang-orang mengenakan pakaian berwarna-warni saling beradu tinju, jangan ikut campur. Itu bukan perkelahian, melainkan festival tingku yang tradisional. Meski terdengar aneh, pertarungan ini dipercaya membawa berkah dan menjamin hasil panen yang melimpah. Tradisi tingku berasal dari masyarakat Quechua dan Aymara di dataran tinggi Andes. Kata tingku berarti pertemuan atau perjumpaan, dan festival ini biasanya berlangsung pada bulan Mei, bertepatan dengan musim panen. Para peserta memandang pertarungan tersebut sebagai persembahan kepada Pachamama atau Ibu Bumi untuk memohon kelimpahan dan keharmonisan bagi komunitas mereka. Selama acara berlangsung, para petarung mengenakan kostum tradisional yang cerah dan helm sederhana, lalu bertarung satu lawan satu dalam kelompok.
Meski tampak keras, terdapat aturan khusus untuk mencegah cedera serius. Masyarakat setempat percaya bahwa berkeringat dan menahan rasa sakit saat tingku dapat melepaskan energi negatif dan menarik keberuntungan ke dalam hidup mereka. Nomor 17. Hidangan khas Cuy di Bolivia. Cuy, yang di tempat lain dikenal sebagai marmut, merupakan salah satu hidangan tradisional paling khas di Bolivia. Penampilannya yang kecil dan lembut sering mengejutkan wisatawan ketika menyadari betapa digemari dan umumnya hidangan ini dikonsumsi di seluruh negeri. Dianggap sebagai makanan pokok nasional, cuy diolah dengan berbagai cara, namun paling sering dipanggang. Setelah dibersihkan dan dibumbui, cuy dimasak di atas bara panas hingga kulitnya renyah dan dagingnya lembut serta kaya rasa. Hidangan ini memiliki cita rasa yang khas, sedikit manis dengan tekstur renyah. Selain rasanya, cuy juga sangat bergizi, kaya protein dan rendah lemak. Di daerah pedesaan Bolivia, banyak keluarga memelihara marmut sebagai sumber protein penting untuk konsumsi sehari-hari. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke sana, pertanyaannya tinggal satu, beranikah kamu mencobanya? Nomor 16. Festival Tengkorak yang dihias festival unik ini membuat Hari Orang Mati di Meksiko terasa jauh lebih tidak menyeramkan sebagai perbandingan. Pada awal bulan November, masyarakat Aymara yang mendiami dataran tinggi Bolivia bagian barat menghias tengkorak orang-orang yang telah meninggal, dengan keyakinan bahwa jiwa mereka akan dilindungi dan diberkati. Mereka menggunakan sisa jasad anggota keluarga sendiri karena dianggap sebagai bentuk penghormatan yang lebih bermakna. Secara tradisional, tengkorak-tengkorak tersebut dihiasi dengan mahkota bunga serta persembahan seperti rokok, minuman beralkohol, dan daun koka. Tengkorak ditempatkan dengan penuh hormat di dalam kotak kaca atau kardus, dan terkadang musisi jalanan mempersembahkan lagu khusus untuk mereka. Ribuan orang berjalan menyusuri pemakaman yang luas sambil bernyanyi dan memainkan musik rakyat untuk para tengkorak, saling membandingkan serta memamerkan hiasan yang paling indah dan rumit. Masyarakat Bolivia percaya bahwa setiap manusia memiliki 7 jiwa. 1 di antaranya tetap berada di tengkorak orang yang telah meninggal, sementara 6 lainnya naik ke surga. Jiwa ke-7 ini diyakini bersifat baik dan memiliki kekuatan untuk membantu manusia, menyatukan keluarga, serta mengusir roh jahat. Kepercayaan ini memunculkan pasar gelap yang meresahkan, di mana tengkorak hasil pencurian diperoleh untuk para peserta ritual, seringkali berasal dari makam anonim atau yang telah ditelantarkan. Tengkorak-tengkorak tersebut disimpan di rumah sebagai jimat keberuntungan, diberi nama, dan diletakkan dengan hormat di dalam etalase kaca. Diyakini bahwa jika sebuah tengkorak tidak diperlakukan dengan baik, ia dapat membawa kesialan, merusak hasil panen, bahkan menyebabkan musibah keluarga. Sebaliknya, jika dirawat dan dihormati dengan benar, tengkorak tersebut dipercaya dapat membawa berkah dan perlindungan. Nomor 15. Penjara paling aneh di dunia. Penjara San Pedro yang terletak di pinggiran kota La Paz, ibu kota Bolivia, menampung sekitar 2.400 narapidana yang dikenal karena tingkat bahayanya. Di dalamnya, para tahanan mengatur kehidupan mereka sendiri ke dalam berbagai peran. Pendeta, juru masak, pemandu wisata, tukang cukur, tukang kayu, pembuat sepatu, bahkan pemasok barang ilegal. Di antara para penghuni penjara ini, terdapat pula seorang mantan kandidat wakil presiden Bolivia. Di sekeliling kompleks, sekitar 50 penjaga bersenjata berpatroli hanya untuk mencegah pelarian. Mereka sama sekali tidak mencampuri apa yang terjadi di dalam, bahkan saat terjadi insiden kekerasan. Kehidupan di dalam penjara terbagi dalam kelas-kelas sosial berdasarkan kekayaan masing-masing narapidana yang tercermin dari tempat tinggal mereka. Pendatang baru harus bernegosiasi untuk membeli sel dari tahanan yang akan segera bebas, atau menyewanya jika tidak mampu membeli. Karena La Paz terletak tinggi di pegunungan Andes, suhu dapat turun drastis pada malam hari dan tanpa tempat berlindung yang layak, para tahanan berisiko membeku hingga meninggal. Harga sel bervariasi tergantung ukuran, kenyamanan, dan lokasi, layaknya klasifikasi kamar hotel. Di area bintang 5, para tahanan kaya tinggal di ruangan besar berkarpet dengan kamar mandi pribadi, televisi kabel, dan pemandangan kota. Ruang mewah yang dapat berharga hingga $30.000 Amerika Serikat. Dalam 2 dekade terakhir, para narapidana bahkan mengorganisasi tur wisata berbayar untuk mendapatkan penghasilan, mengenakan biaya sekitar $5 Amerika Serikat kepada pengunjung, serta menahan paspor mereka sebagai jaminan selama kunjungan 1 jam. Nomor 14. Pasar penyihir Bolivia terkenal dengan legenda sihir dan ritual spiritualnya yang kaya.
memperlihatkan dunia di mana keajaiban dan kepercayaan menyatu menjadi pengalaman budaya yang unik. Salah satu tempat paling ikonik untuk dikunjungi adalah Pasar Penyihir di La Paz, yang dianggap sebagai jantung dunia spiritual Bolivia. Pasar ini dipenuhi jimat, ramuan herbal, patung dewa, dan berbagai benda ritual. Berjalan menyusurinya terasa seperti memasuki kisah mistis yang penuh warna. Di antara barang paling populer adalah janin lama yang dikeringkan, jimat suci yang dipercaya membawa keberuntungan dan perlindungan. Berbagai ramuan upacara, daun koka, bubuk ritual, serta patung kecil dewa juga dijual bebas. Jimat cinta sangat diminati. Jika sepasang kekasih ingin berpisah, seorang penyihir dapat menyiapkan benda untuk mempermudah perpisahan. Jika mereka ingin tetap bersama, sang penyihir dipercaya mampu memperkuat ikatan mereka. Pasar ini juga menjual patung yang diyakini menjadi tempat bersemayam roh, serta jimat untuk menarik kemakmuran atau memperbaiki hubungan. Namun, barang yang paling mengusik perasaan adalah tengkorak dan peti mati kecil, yang konon digunakan untuk kutukan, meski para penjual mengklaim bahwa praktik sihir gelap semacam ini jarang dan tidak dianjurkan. Para penyihir tidak hanya berdagang ramuan dan jimat, tetapi juga menawarkan layanan spiritual seperti meramal nasib, penyembuhan, dan pemberkatan. Semua ritual ini memadukan kepercayaan adat dengan unsur Kristen, membentuk sistem spiritual yang kompleks dan memikat, yang hanya dapat ditemukan di Bolivia. Nomor 13. Patung Kristus yang mengagumkan. Saat membicarakan patung Kristus yang mengesankan, kebanyakan orang langsung memikirkan patung Kristus penebus di Rio de Janeiro, Brasil. Namun, ketika berkunjung ke Bolivia, sebaiknya berhati-hati saat membandingkannya, karena masyarakat Bolivia sangat bangga dengan monumen mereka sendiri, Kristus Perdamaian di Cochabamba, yang dianggap sebagai patung Kristus terbesar di Amerika Selatan. Meski patung di Rio merupakan simbol global yang ikonik, Kristus Perdamaian memiliki makna nasional yang sangat dalam bagi rakyat Bolivia. Dengan tinggi 34,2 meter, patung ini melampaui patung Brasil sebesar 4,2 meter. Selain nilai religiusnya, monumen ini juga menjadi lambang budaya dan daya tarik wisata utama kota Cochabamba. Dibangun antara tahun 1987 hingga 1994, patung ini telah menjadi magnet bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dari puncaknya, para pelancong dapat menikmati panorama Cochabamba dan lembah-lembah di sekitarnya yang menakjubkan, menampilkan keindahan alam kawasan tersebut. Patung ini tidak hanya menonjol karena desainnya yang megah, tetapi juga karena pesan abadi tentang perdamaian dan persatuan. Nama Concord, yang berarti harmoni dalam bahasa Spanyol, mencerminkan keinginan masyarakat Bolivia untuk menjaga solidaritas dan persaudaraan di antara semua orang. Nomor 12. Ritual pemberkatan kendaraan di Bolivia. Di Bolivia, selain memberkati manusia, terdapat sebuah ritual unik yang dikhususkan untuk kendaraan, terutama mobil, yang dikenal dengan nama Chaya. Upacara ini melibatkan pemberian persembahan kepada para dewa untuk memohon berkah dan perlindungan bagi alat transportasi. Chaya mencerminkan rasa hormat yang mendalam masyarakat Bolivia terhadap Pachamama, Ibu Pertiwi, serta para dewa dalam kepercayaan Andes. Ritual ini bukan sekadar tindakan keagamaan, melainkan juga ungkapan budaya dan sosial yang syarat makna. Melalui Chaya, masyarakat Bolivia mengekspresikan rasa syukur atas apa yang mereka miliki, sekaligus memohon keselamatan dalam perjalanan di masa depan. Upacara ini juga menjadi momen kebersamaan yang penuh sukacita, mempererat hubungan sosial di dalam komunitas. Biasanya dilakukan saat festival, setelah membeli mobil baru, atau sebelum memulai perjalanan jauh. Ritual Chaya diawali dengan menghias kendaraan menggunakan balon, bunga, dan ornamen warna-warni. Pemilik kendaraan kemudian menuangkan alkohol pada bagian-bagian mobil seperti mesin, roda, dan tanah di sekitarnya, sambil mempersembahkan dupa, daun koka, permen, dan telur kepada para dewa. Sepanjang upacara, sang pemilik memanjatkan doa untuk memohon berkah, perlindungan, dan perjalanan yang aman, mencerminkan perpaduan khas Bolivia antara keimanan, rasa syukur, dan bertalam. Nomor 11. Hamparan garam terbesar di dunia. Pernahkah Anda membayangkan berjalan di atas cermin raksasa yang memantulkan langit? Jika iya, Salar de Uyuni di Bolivia adalah destinasi yang wajib Anda alami. Membentang seluas 10.582 km persegi, tempat ini merupakan hamparan garam terbesar di dunia, terletak di dataran tinggi Altiplano Bolivia, pada ketinggian rata-rata 3.656 meter di atas permukaan laut. Gurun putih yang luar biasa ini terbentuk dari danau purba yang mengering,
meninggalkan lapisan garam tebal yang menutupi seluruh permukaannya. Salah satu daya tarik paling menakjubkan adalah kemampuannya berubah mengikuti musim. Pada bulan-bulan kering, dataran ini tampak seperti lautan putih tanpa akhir. Sementara saat musim hujan, lapisan air tipis mengubahnya menjadi cermin raksasa yang memantulkan langit dan awan dengan pemandangan yang sungguh memukau. Menurut Atlas Obscura, meskipun kondisi di sini sangat ekstrem, dengan panas terik di siang hari dan suhu beku pada malam hari, kehidupan tetap berkembang. Flamingo, kaktus kuno, dan burung kolibri langka menghuni kawasan ini. Wisatawan dapat menjelajahinya dengan kendaraan off-road, berjalan di atas garam yang berkilauan, atau bahkan menginap semalam di hotel yang seluruhnya terbuat dari balok garam. Wilayah ini juga menyimpan keajaiban lain seperti Pulau Incahuasi, yang terkenal dengan kaktus raksasanya, laguna berwarna-warni, dan formasi batu yang unik. Salar de Uyuni bukan hanya destinasi wisata yang memesona, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan ilmiah yang sangat besar. Tempat ini menyediakan sumber daya garam penting bagi Bolivia, dan menjadi lokasi istimewa untuk mempelajari geologi, iklim, serta kehidupan di lingkungan ekstrem. Permukaannya yang stabil dan reflektif, bahkan menjadikannya ideal untuk pengujian satelit buatan. Nomor 10. Ritual mengubur janin lama demi keberuntungan lama, yang dianggap sebagai hewan nasional Bolivia, memegang peranan penting dalam transportasi dan perdagangan di berbagai komunitas lokal. Hewan ini sering diberi tanda benang merah di telinganya agar mudah dikenali di antara kawanan besar. Selain perannya dalam mengangkut barang dan perdagangan garam, lama juga sangat bernilai karena daging, kulit, wool, dan lemaknya, yang semuanya dijual atau dimanfaatkan. Bahkan kotorannya pun digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Salah satu tradisi Bolivia yang paling tidak biasa yang melibatkan lama adalah ritual mengubur janin lama di bawah rumah atau tempat usaha baru. Meskipun bagi orang luar hal ini mungkin terasa mengganggu, bagi masyarakat Bolivia, praktik ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Menurut kepercayaan masyarakat adat setempat, janin lama merupakan persembahan suci yang membawa keberuntungan dan perlindungan. Menguburnya di bawah fondasi rumah atau toko diyakini dapat mengusir roh jahat sekaligus menarik kedamaian dan kemakmuran. Ritual ini melambangkan penghormatan kepada Pachamama atau Ibu Pertiwi, serta para dewa Andes. Biasanya dilakukan pada awal tahun atau sebelum memulai proyek baru. Ritual ini menjadi cara untuk memohon berkah dan memastikan masa depan yang sukses, harmonis. News Tagtrangan. Nomor 9. Jalan paling berbahaya di dunia. Jika Anda menyukai adrenalin dan mencari petualangan ekstrem, Jalan North Yungas di Bolivia adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Dikenal di seluruh dunia sebagai jalan kematian, rute ini dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya di planet ini dan menarik para pencari sensasi dari berbagai penjuru dunia. Jalan ini menghubungkan La Paz, ibu kota Bolivia, dengan wilayah Amazon, berkelok-kelok melewati pegunungan yang menakjubkan dan lembah-lembah yang dalam. Perbedaan ketinggiannya sangat dramatis, dari 4.150 meter turun hingga 1.200 meter, melalui jalur sempit dan licin yang dipenuhi tikungan tajam. Hujan deras dan kabut tebal membuat perjalanan semakin berisiko. Selama bertahun-tahun, Jalan Yungas menjadi lokasi tak terhitung kecelakaan fatal yang memberinya julukan mengerikan tersebut. Namun, di balik bahayanya, jalan ini tetap memikat para pecinta petualangan. Meskipun pemerintah Bolivia telah membangun rute baru yang lebih aman, jalan kematian yang asli tetap dibuka dan kini menjadi salah satu objek wisata paling terkenal dan mendebarkan di negara ini. Nomor 8. Zebra lalu lintas. Saat berkunjung ke Bolivia, Anda akan menemukan salah satu pemandangan paling unik dan menggemaskan di negara ini. Di persimpangan tersibuk di kota-kota seperti La Paz dan Sucre, para relawan yang mengenakan kostum zebra dengan ceria membantu pejalan kaki menyeberang jalan. Dengan pakaian hitam putih dan kepribadian yang penuh energi, zebra lalu lintas ini tidak hanya mempromosikan keselamatan di jalan, tetapi juga telah menjadi simbol budaya Bolivia yang dicintai. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2001 sebagai bagian dari program sukarelawan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan lalu lintas dan mengurangi kecelakaan. Berkat dedikasi mereka, program ini terbukti sangat sukses, membantu mengurai kemacetan dan mencegah insiden di area dengan lalu lintas padat. Bagi siapapun yang ingin berkontribusi pada keharmonisan kota dan jalan yang lebih aman, bergabung dengan program Zebra, lalu lintas menawarkan pengalaman yang bermakna.
Meskipun sebelum berpartisipasi, seseorang harus mempelajari terlebih dahulu peraturan lalu lintas Bolivia, serta aturan khusus dalam program tersebut. Nomor 7. Lumba-lumba merah muda. Lumba-lumba sungai Bolivia, salah satu dari 4 spesies lumba-lumba air tawar di Amerika Selatan, dikenal secara lokal dengan nama bufeo. Makhluk luar biasa ini terutama hidup di bagian hulu daerah aliran Sungai Madeira di Amazon Bolivia, di mana serangkaian jeram dan air terjun memisahkan mereka dari populasi lumba-lumba Amazon lainnya. Bufeo merupakan lumba-lumba air tawar terbesar di dunia dengan panjang mencapai 2,8 meter dan berat sekitar 180 kg. Warna merah muda khas mereka sebagian berasal dari pola makan yang kaya akan karotenoid, pigmen organik yang ditemukan dalam ikan dan krustasea yang mereka konsumsi. Pigmen yang sama juga memberi warna merah muda atau jingga pada beberapa jenis burung, ikan, dan reptil, menunjukkan adanya mekanisme serupa di balik warna lumba-lumba ini. Sejumlah penelitian juga mengaitkan rona kemerahan tersebut dengan ketebalan kulit yang memengaruhi aliran darah yang terlihat. Sementara faktor hormon, tingkat stres, dan suhu air dapat turut memengaruhi intensitas warna hewan-hewan menakjubkan ini. Nomor 6. Ras anjing langka dengan 2 hidung di Bolivia. Ras anjing yang sangat langka ini hanya ada di Bolivia dan terkenal karena indera penciumannya yang luar biasa, konon 2 kali lebih tajam dibandingkan anjing biasa, sehingga menjadikannya pelacak yang sangat andal untuk jaguar Amerika Selatan. Catatan pertama tentang hewan unik ini muncul pada tahun 1913 dalam buku harian penjelajah Kolonel Percy Fawcett setelah ekspedisinya ke Amazon. Meskipun saat itu hanya sedikit orang yang percaya bahwa makhluk tersebut benar-benar ada. Pada tahun 2005, Kolonel Blashford Snell, Presiden Scientific Exploration Society, bertemu langsung dengan salah satu anjing luar biasa ini selama misi pengintaian di wilayah Oyaki, Bolivia. Ternyata, bukan hanya 1 ekor yang ada, banyak keluarga lokal memeliharanya. Ras ini diyakini merupakan keturunan dari Pachon Navarro asal Spanyol. Namun, karena iklim dan geografi Bolivia yang unik, kini ras tersebut hanya bertahan di negara ini. Tentara Bolivia sangat menghargai anjing-anjing ini, karena percaya bahwa 2 hidung mereka memberikan sensitivitas penciuman yang lebih unggul, menjadikannya ideal untuk tugas keamanan dan pelacakan. Oleh sebab itu, Nomor 5. Cadangan litium terbesar di dunia Bolivia dikenal secara global karena cadangan litium yang sangat besar, hingga dijuluki sebagai Bank Litium Dunia. Litium, sebuah logam alkali ringan, sangat penting untuk produksi baterai yang digunakan dalam perangkat elektronik dan kendaraan listrik, menjadikan Bolivia titik perhatian utama bagi negara-negara besar dan perusahaan internasional. Dengan cadangan yang begitu melimpah, negara ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Penambangan dan pengolahan litium dapat menghasilkan pendapatan besar, mendorong pembangunan nasional, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun, Bolivia masih menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan sumber daya ini secara maksimal. Teknologi penambangan dan pengolahan masih tertinggal dibandingkan negara lain, sementara keterbatasan investasi dan keahlian teknis memperlambat kemajuan industri. Selain itu, konflik berkepanjangan terkait penguasaan, pembagian keuntungan, dan dampak lingkungan antara pemerintah perusahaan dan komunitas lokal terus menjadi penghalang utama dalam mewujudkan janji besar litium Bolivia. Nomor 4. Bolivia memiliki ibu kota tertinggi di dunia. Bolivia bermata tersembunyi di dataran tinggi Andes, termasuk negara dengan ketinggian rata-rata tertinggi di bumi. Sebagian besar kota besarnya, terutama La Paz dan Potosi, berada di atas 3.000 meter. Ibu kota administratifnya, La Paz, terletak di ketinggian sekitar 3.600 meter di atas permukaan laut, menjadikannya ibu kota tertinggi di dunia. Kondisi geografis yang unik ini menghadirkan tantangan umum bagi para pengunjung, yaitu penyakit ketinggian atau soroche. Udara yang lebih tipis di dataran tinggi mengandung lebih sedikit oksigen, sehingga tubuh perlu beradaptasi dan seringkali menimbulkan sakit kepala, pusing, mual, sesak napas, serta sulit tidur. Gejala-gejala ini biasanya muncul dalam beberapa jam setiba dan dapat berlangsung selama beberapa hari. Masyarakat Bolivia yang telah lama terbiasa hidup di ketinggian ini mengandalkan pengobatan tradisional untuk mengatasinya. Yang paling populer adalah mengunyah daun koka atau menyeduhnya menjadi teh. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa senyawa dalam daun koka membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen ke otak, dan mengurangi gejala penyakit ketinggian.
sehingga beberapa pelancong dapat berpergian dengan lebih bertenang saat menaiki band berufsen JPC Gemenzak. Nomor 3. Negara tanpa laut. Bolivia adalah salah satu dari hanya 2 negara di Amerika Selatan yang tidak memiliki akses laut. Jika Anda pernah bepergian ke sana, kemungkinan besar Anda akan mendengar orang Bolivia berbicara dengan penuh emosi tentang laut yang dicuri. Dan jika belum, Anda hampir pasti akan mendengarnya selama kunjungan Anda. Ketika Bolivia meraih kemerdekaan pada tahun 1825, negara ini menguasai Gurun Atacama yang memberinya akses langsung ke Samudra Pasifik. Namun, perselisihan terkait sumber daya alam mendorong Chile mengerahkan pasukan ke Antofagasta, sebuah pelabuhan milik Bolivia, yang kemudian memicu perang antara kedua negara. Menurut masyarakat Bolivia, pasukan Chile melakukan invasi saat perayaan karnaval berlangsung, memanfaatkan suasana pesta nasional dan konsumsi alkohol yang meluas. Akibatnya, Chile menduduki Antofagasta dan secara permanen merebut wilayah pesisir Bolivia. Hingga hari ini, banyak warga Bolivia belum memaafkan Chile atas hilangnya akses ke laut. Negara ini terus melanjutkan perjuangan diplomatik untuk mendapatkan kembali jalur maritim. Meskipun putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini berpihak pada Chile. Meski demikian, harapan tetap hidup. Setiap tahun, Bolivia memperingati Hari Laut untuk mengenang wilayah pesisir yang hilang dan mempertahankan Angkatan Laut Kecil sebagai simbol keteguhan. Semboyan Angkatan Laut Bolivia merangkum segalanya. Laut adalah milik kami, merebutnya kembali adalah tugas kami. Nomor 2. Surga kupu-kupu. Jika Anda pencinta alam, terutama yang terpikat oleh keindahan kupu-kupu, Bolivia adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Negara ini menjadi rumah bagi salah satu cagar kupu-kupu terbesar dan paling beragam di dunia, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Wembe Biocenter yang terletak di Santa Cruz menonjol sebagai salah satu tempat paling memikat bagi para pengagum makhluk berwarna-warni ini. Membentang di area luas yang kaya keanekaragaman hayati, pusat ini sering digambarkan sebagai surga kupu-kupu yang sesungguhnya. Di sini, ribuan kupu-kupu dari berbagai spesies berterbangan bebas dalam lingkungan yang dirancang dengan cermat untuk menyerupai habitat alaminya. Selain serangga anggun ini, Biocenter juga melindungi beragam tanaman dan hewan eksotis, menciptakan ekosistem yang hidup dan sempurna, mencerminkan kekayaan alam, serta keragaman ekologi Bolivia yang luar biasa. Nomor 1. Bolivia memiliki 37 bahasa resmi Bolivia, termasuk di antara negara dengan keragaman bahasa tertinggi di bumi. Berdasarkan konstitusi tahun 2009, negara ini secara resmi mengakui 37 bahasa nasional. Sebuah cerminan dari perpaduan budaya yang mendalam, terbentuk oleh berabad-abad interaksi antara masyarakat adat dan penjajah Eropa. Meski memiliki keragaman bahasa yang luas, bahasa Spanyol tetap menjadi yang paling banyak digunakan. Sekitar 75% penduduk Bolivia dapat berkomunikasi dengannya, dan lebih dari 60% menjadikannya sebagai bahasa ibu, terutama karena pengaruh kolonisasi Spanyol yang bertahan lama. Di samping bahasa Spanyol, bahasa-bahasa adat memainkan peran penting dalam identitas budaya Bolivia. Bahasa Quechua, yang dahulu menjadi bahasa Kekaisaran Inca, dituturkan oleh sekitar 21% populasi, sementara Aymara digunakan oleh kira-kira 14,6%. Bahasa lain, seperti Guarani, juga memiliki peranan penting dan dituturkan oleh sekitar 6% penduduk Bolivia. Dengan demikian, kita menutup perjalanan melalui 25 fakta menarik tentang Bolivia. Sebuah negara yang keragamannya, tradisinya, dan semangatnya menjadikannya salah satu tempat paling memikat di dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.